Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ilman. Saya ingin sedikit menerangkan tentang KSPPS BMT. KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah satu jenis bentuk usaha koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Koperasi ini dianggap sebagai bentuk ekonomi kerakyatan karena termasuk lembaga keuangan non-bank. BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal adalah layanan jasa keuangan sosial Islam, yakni menggalang titipan ziswaf yang berupa zakat, infak, sodakoh, wakaf, fidyah, dan dana sosial lainnya. Sedangkan Baitul Tamwil adalah layanan jasa keuangan komersial Islam, yakni mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi usaha mikro kecil. Jadi, KSPPS termasuk lembaga Baitul Tamwil. Adapun tujuan KSPPS BMT yang pertama meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam berkoperasi syariah, yang kedua pemberdayaan ekonomi, yang ketiga membantu masyarakat kecil dan menengah dengan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip muamalah Islam, dan yang terakhir sebagai sarana kesuksesan dunia akhirat melalui penerapan prinsip muamalah Islamiyah. Kemudian lanjut ke dasar hukum KSPPS BMT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berisi bahwasanya koperasi berperan mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Setelah menerangkan dasar hukum KSPPS BMT, lanjut ke struktur organisasi KSPPS BMT. Ada apa aja sih di dalamnya? Yang pertama, paling atas itu ada rapat anggota. Kemudian di bawahnya terdapat pengurus yang mencakup ketua, sekretaris, bendahara, dan di sampingnya pengurus itu ada DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, dan di sampingnya juga itu ada pengawas. Kemudian di bawahnya pengurus itu ada pengelola yang mencakup manajer, teller, dan divisi-divisi lainnya. Adapun produk simpanan inovatif pada KSPPS BMT yaitu terdapat simpanan pokok yang mencakup modal awal yang di sektor anggota, ada simpanan wajib yang mencakup modal rutin yang di setor per bulan, dan ada simpanan sukarela yang mencakup tabungan harian atau tabungan sewaktu-waktu. Kemudian ada simpanan khusus dan perencanaan yang mencakup Simpelpres, yaitu simpanan pelajar prestasi. Tabungan ini khusus pelajar. Dan si fitri, si kurban, si haji atau umroh. Simpanan ini mencakup perencanaan hari raya, kurban, haji, atau umroh. Setelah menjelaskan produk KSPPS BMT, lanjut ke rapat anggota tahunan KSPPS BMT. Dalam rapat anggota tahunan KSPPS BMT terdapat evaluasi kinerja, penetapan rencana, pengambilan keputusan, dan diadakannya setiap tahun untuk melaporkan pertanggungjawaban pengurus, serta membahas perkembangan dan program ke depan sesuai prinsip syariah. Kemudian setelah rapat anggota tahunan, KSPPS BMT melakukan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan kesepakatan rapat anggota tahunan dan ADART. Umumnya mengalokasikannya persentase untuk jasa modal anggota, jasa transaksi anggota, dana cadangan, pengurus, karyawan, dan dana pendidikan sosial.
Kemudian setelah menjelaskan pembagian sisa hasil usaha, langsung ke cara membangun KSPPS BMT. Oke, yang pertama melibatkan persiapan administrasi. Yang kedua, melakukan pembentukan badan pengurus. Yang ketiga, pembuatan akte pendirian. Yang keempat, harus adanya dewan pengurus syariah. Yang kelima, adanya modal. Yang keenam, menyediakan produk sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang ketujuh, pengelolaan profesional dan amanah. Jadi pada intinya KSPPS BMT bukan sekedar lembaga keuangan, tetapi KSPPS BMT instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan nilai syariah, keadilan, dan kebersamaan. Mungkin itu penjelasan yang saya jelaskan tadi. Barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in the streets, so this ladies like, big deal, trade shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in the streets, so this